147 kembali ke Tiongkok 2. Jika Su Boxian dan Su Zongsu sudah ada di sini, mungkinkah Su Zijin dan Su Zipei akan muncul dari kejauhan? Pikir Gu Qingqing. Ketika Gu Qingqing perlahan melangkah mundur, ia mendengar seseorang memulai diskusi di sebelahnya. Dengar-dengar Ratu Film Cannes baru tahun ini, Su Zipei, adalah anak sulung keluarga Su. Dia juga sepertinya akan segera kembali ke Tiongkok, bukan? Ada apa ini? Kamu tidak tahu, Su Zipei dan Presiden Leng pernah mendiskusikan masalah pertunangan. Orang di sebelahnya terkejut, apakah ada hal seperti ini? Tentu saja, jika keluarga Su tidak fokus memindahkan bisnis ke luar negeri, dan Su Zipei juga tidak belajar di luar negeri, mungkin status Nyonya Leng saat ini adalah milik Su Zipei. Sekelompok orang berdiskusi sambil berbisik dengan suara pelan. Namun, ekspresi Gu Qingqing tidak berubah sama sekali. Setelah ia mengecek sekeliling, tidak ada siapapun yang mengatakan bahwa Su Zipei dan Su Zijin juga ada di sini. Gu Qingqing membatin, benar juga. Su Zipei sekarang tidak seperti dulu lagi. Dia bisa memenangkan gelar Ratu Film Cannes dengan peran pertamanya sebagai tokoh utama wanita dan sekarang ia sangat terkenal. Karena Su Zipei selalu di luar negeri dan belum kembali ke Tiongkok, media telah mencoba segala cara untuk mewawancarainya. Jika Su Zipei ada di sini, bukankah itu akan menyebabkan asteris. Setelah itu, Gu Qingqing menghidupkan ponselnya dan langsung secara khusus mencari Su Zipei di Weibo. Benar saja, Su Zipei hari ini dijadwalkan pergi ke Paris untuk berpartisipasi dalam Paris Summer Fashion Week. Hari ini ada banyak penggemar yang mengunggah foto-foto penjemputan Su Zipei di Bandara Charles de Gaulle yang diambil mereka secara diam-diam. Setelah Gu Qingqing melihat foto-foto Su Zipei yang diambil secara resmi dan diam-diam, ia bahkan harus mengaku. Tidak peduli apakah itu foto busana, foto jalanan, atau foto diam-diam, Su Zipei benar-benar memiliki aura yang luar biasa yang difoto. Su Zipei tetap terlihat cantik meskipun situasinya tidak benar. Su Zipei bertekad untuk menjadi nomor satu di industri periklanan dan beranjak menjadi seorang aktor. Su Zipei yang sekarang juga tidak ternoda kemewahan dunia hiburan. Ia tetap tersenyum dengan sopan dan menunjukkan etiket yang komprehensif. Hanya dengan sekilas melihat, siapapun langsung tahu bahwa Su Zipei terlahir dari latar belakang yang baik dengan ajaran keluarga yang baik. Ada semacam orang yang lahir untuk membuat orang-orang lain sangat iri, seperti Su Zipei. Ia terlahir dari keluarga Su, tidak kurang makanan dan pakaian, juga menerima pendidikan terbaik. Selain itu, ia cantik dan memiliki tubuh yang indah. Ia juga bersikap sangat sopan kepada orang-orang. Jika hati Gu Qingqing tidak baik, ia pasti masih bisa dibilang, jalang teh hijau, dan teratai putih. Jika ia tidak baik, orang-orang di belakangnya akan menuduhnya sebagai gadis yang berpura-pura menjadi polos dan lemah. Namun, Su Zipei tulus kepada orang-orang dan bermartabat. Bahkan, ketika Su Zijin mengganggu Gu Qingqing sebagai tuan rumah, Su Zipei masih membantu Gu Qingqing berbicara. Sejak SMA, Su Zipei telah menjadi gadis populer yang terkenal di seluruh sekolah. Hingga sekarang, yang terpenting juga, Su Zipei adalah satu-satunya pasangan yang benar-benar pernah menegosiasikan pernikahan dengan Leng Xicheng selama bertahun-tahun. Gu Qingqing mengelilingi seluruh lokasi, namun tidak ada tanda-tanda kedatangan Su Zipei. Su Zijin juga tidak datang. Setelah itu, Gu Qingqing diam-diam berjalan kembali ke aula lagi. Kali ini, ia berjalan ke tempat yang jauh untuk mendengar percakapan antara Leng Xicheng dan kedua Su bersaudara. Leng Xicheng selalu memasang ekspresi dingin di wajahnya sembari mengucapkan setiap kata dengan fasih. Karena kedua Su bersaudara adalah orang tua, pada awalnya mereka masih bisa menahannya. Namun, setelah 2 atau 3 putaran kalimat, wajah Su Boxian si kakak tertua sudah menjadi dingin. Ia memiliki temperamen keras kepala dan tidak ingin terus berbicara dengan Leng Xicheng. Sementara itu, sifat Su Zongsu lebih lembut dan pengucapan katanya juga sangat anggun. Ia tahu bahwa mereka harus menjalin hubungan baik dengan keluarga Leng, jadi ia tersenyum dan berkata, aku masih mendengar omelan Zijin beberapa hari yang lalu. Dia pasti akan datang melihat kakak Xicheng setelah kembali ke Tiongkok. Selama bertahun-tahun, yang pasti selalu paling diingatnya adalah kamu. Leng Xicheng tidak memedulikannya dan malah menoleh untuk mengatakan sesuatu kepada bawahan yang berdiri di sebelahnya. Setelah ia selesai berdiskusi dengan bawahannya, barulah ia perlahan-lahan menoleh kembali. Leng Xicheng berpura-pura bertanya dengan santai, saya dengar dia dan Xining akan bertunangan. Saya tidak tahu, kapan saya bisa meminum anggur pernikahan mereka.
148 kembali ke Tiongkok 3. Setelah mendengar begitu banyak kata-kata dingin dari Leng Xicheng, akhirnya ada satu kata yang hampir bisa dianggap akrab. Su Zongsu tersenyum dan menjawab, masih tidak mudah untuk mengatakannya sekarang, tetapi kedua keluarga masih berdiskusi. Tunggu sampai kedua anak itu kembali ke Tiongkok dan urusan juga perlahan-lahan menjadi stabil, baru kami akan membicarakannya lagi di masa depan. Leng Xicheng hanya menjawab dengan berdeham pelan. Ia juga tidak tahu apakah Su bersaudara mendengar itu atau tidak, namun ekspresinya dingin. Setelah beberapa saat, ada seseorang yang datang lagi. Leng Xicheng juga tidak memedulikan Su bersaudara lagi, lalu segera berbalik dan membicarakan bisnis dengan pihak lain. Su bersaudara juga memiliki kerjasama bisnis lain untuk dibahas. Pertunjukan pun berakhir. Setelah perdebatan itu selesai, Lin Zui juga telah memperoleh materi iklan untuk pengesahan baru di grup Leng. Saat ia menoleh ke belakang, Gu Qingqing masih berdiri dan bersandar di samping pilar aula. Gu Qingqing menundukkan kepala dan hanya melihat ujung kakinya dengan ekspresi yang sedikit membeku. Lin Zui tahu mengapa Gu Qingqing merasa panik. Ia berjalan ke sana dan menghampiri Gu Qingqing dengan langkah lebar sambil tersenyum, "Saya mencarimu di seluruh ruangan. Saya kira kamu benar-benar sedang tidak sehat, tapi saya tidak berpikir bahwa kamu akan bermalas-malasan di sini." Gu Qingqing menarik kembali ekspresi gugupnya dan memaksa diri untuk tersenyum. "Maaf, Presiden Lin." Lin Zui tersenyum, "Mengapa saya selalu mendengar Nona Gu mengatakan, maaf? Jika kita bekerja lagi lain kali, apakah kamu akan tiba-tiba menghilang?" "Tidak, tidak akan," jawab Gu Qingqing. Saat Gu Qingqing baru saja menyelesaikan kata-katanya, ia langsung teringat bahwa ia harus bekerja sama dengan grup Leng. Jika ia bertemu dengan Leng Xicheng di tempat kerja, apakah ia masih harus melarikan diri sekali lagi? Senyuman di wajah Lin Zui sedikit menghilang saat melihat perjuangan di mata Gu Qingqing. Lalu, ia berkata, "Nona Gu, kamu biasanya bekerja keras dan melakukan sesuatu dengan cermat. Kamu juga menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan baik dengan efisiensi beberapa kali lipat jauh lebih baik dari orang lain. Secara pribadi, saya sangat mengagumi Nona Gu." Lin Zui kemudian melanjutkan, "Saya tidak tahu alasan apa yang membuatmu tiba-tiba pergi. Tetapi, jika kamu tulus dan serius bekerja, maka kamu tidak perlu menundukkan kepala kepada siapapun lagi. Jika lain kali kamu menemui kesulitan, kamu harus menegakkan punggungmu dan berkata di depan kesulitan itu, 'Saya adalah Gu Qingqing dari Suyi. Senang bertemu dengan Anda.'" Gu Qingqing tidak mengira bahwa Lin Zui dapat melihat sedikit perjuangannya dan bahkan masih memberikan semangat untuknya. Gu Qingqing mengangkat kepala, lalu bertanya dengan serius, "Jika kesulitan ini sangat kuat, begitu kuat, hingga saya tidak dapat mengatasinya?" Lin Zui segera menjawabnya, "Kalau begitu, harus tergantung pada pilihanmu." Gu Qingqing tampak tidak mengerti sehingga Lin Zui menambahkan lagi, "Pilihkah dikalahkan olehnya, atau mengumpulkan keberanian untuk melangkah maju?" Gu Qingqing mengulang kata-kata Lin Zui beberapa kali di dalam benaknya. Terkadang, semakin sederhana akalnya, semakin mudah untuk mengabaikannya. Bukankah Leng Xicheng seperti itu bagi Gu Qingqing? Memilih untuk setengah mati mempertahankan pernikahan ini, atau mengumpulkan keberanian untuk mengajukan cerai dan memulai hidup baru sendiri. Hanya ada dua jalan ini yang sebenarnya sangat sederhana. Namun, Gu Qingqing benar-benar telah kesulitan selama 3 tahun. Gu Qingqing kembali mengulangnya dalam hati sekali lagi. Kemudian, ia tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan riang dan berkata, "Presiden Lin, terima kasih. Saya pasti akan bekerja keras di masa depan dan tidak akan melarikan diri lagi." Lin Zui hanya tersenyum. "Saya harap begitu. Baik, saya sudah mendapatkan proposal iklan grup Leng. Karena hari ini akhir pekan, apa kamu memiliki rencana setelah ini?" Gu Qingqing berpikir sebentar. Awalnya, ia telah berjanji akan menghubungi Li Yuyu setelah Li Yuyu selesai syuting dan kembali dari luar lapangan di akhir pekan. Gu Qingqing tidak tahu apakah ia memiliki waktu luang malam ini. Namun, baru saja ia hendak berbicara, tiba-tiba masuk sebuah panggilan telepon. "Qingqing, ada sesuatu yang terjadi." Selanjutnya bab 149 kembali ke Tiongkok 4.